Rumusnya sangat sederhana. Orang Islam bertengkar melawan orang Kristen itu posisinya sebab atau akibat? Di situ masalahnya. Memang orang Islam sama orang Kristen itu potensial dan berbakat dan punya kecenderungan untuk bertengkar dari abad ke abad, ataukah ada sesuatu sebab yang mengakibatkan mereka bertengkar? Which one? Sebab atau akibat? Bagi saya dan Kiai Kanjeng itu hanya akibat. Tidak ada ceritanya orang Kristen, orang Islam berperang macam-macam sampai tingkat itu, kalau tidak karena ada sebab-sebab yang berasal dari dunia politik. Nah, di belakang politik ini adalah pertengkaran atau perebutan akses-akses ekonomi dan seterusnya. Maka muncullah urusan Amerika sama Afghanistan sama Irak kan urusan kilang minyak saja, tapi kemudian muncullah mujahidin, muncullah segala macam, muncullah Amrozi dan seterusnya. Sementara Amrozi sendiri adalah ikan di dalam kolam, maka dia tidak bisa menilai kolam dan tidak bisa menilai dirinya di dalam kolam karena dia adalah ikan di dalam kolam. Kita di luar kolam itu, maka adalah pihak ketiga yang mungkin bisa melihat lebih objektif. Jadi misalnya begini, Mas. Di dalam pengadilan Amrozi itu mengaku ngebom di Bali atau tidak? Mengaku. Setahu saya dia memang tidak membantah, dia mengaku bahwa dia ngebom. Satu ya. Sebelum saya teruskan ke pertanyaan kedua, kalau dia mengaku ngebom dan korbannya sampai hampir 200 orang, itu logis nggak kalau dia dihukum? Saya ngarit terus manggel sama orang tak sabet gini, jarinya patah 2, itu saya dihukum nggak? Cocoknya terserah alasan saya, mau jihad mau apa, tapi jadinya dihukum mau tidak. Amrozi merasa logis nggak kalau dia dihukum? Amrozi tahu bahwa dia memang harus dihukum. Umatnya Amrozi, teman-temannya Amrozi merasa logis nggak kalau Amrozi dihukum? Mereka mengatakan awas kalau sampai ada eksekusi dan seterusnya. Bagi Amrozi, dengan ideologi dia dan kepercayaan dia, lembaga peradilan dan negara yang memiliki lembaga peradilan itu Islam atau kafir? Kafir. Kalau Anda berjuang melawan Belanda dan Anda sebut Belanda itu penjajah kafir dan Anda adalah pejuang kemerdekaan, terus Anda dihukum oleh Belanda, itu Anda bangga atau sedih? Bangga. Pahlawan berarti Anda. Anda minta PK apa tidak? Tidak. Jadi seharusnya silakan hukum saya. Itu menyempurnakan syahid saya, kan begitu kan? Nah, ini saya ngomong logika, nggak ngomong Amrozi. Jadi Anda nilai kembali urut-urutannya semua itu. Sekarang kita pindah yang kedua. Ada yang mengerti bom nggak di sini? Kalau mencuri, ada korupsi. Kayak di Janarko, gede, korupsi ada bermacam-macam, ada yang sampai triliunan, ada cuma miliaran, ada ratusan juta, ada puluhan juta. Terus ada merampok, akarannya berbeda, Mas. Ada mencuri, ono gangsir, ono macam-macam juga. Terus ono jambret. Ini perolehan jambret, mencuri, ngerampok, korupsi kan perolehannya berbeda-beda levelnya. Jadi yang paling tinggi biasanya korupsi, kemudian ngerampok, kemudian jambret, mencuri, kemudian jambret, terus nyopet. Oh, nyopet oleh 40 juta. Aku oleh 40 juta. Nggak ada nyopet
ya 1 juta 2 juta itu sangat lumayan. Terus yang paling bawah ngutil itu nang pasar liwat set. Nah gitu, itu ngutil jenis. Jadi ngutil itu tidak ke orang tapi ke toko atau ke warung gitu, maksudnya namanya ngutil. Ada bedanya enggak, Mas? Ada bedanya enggak, Mas? Pengutil sama koruptor? Treatment kita kepada koruptor sama kepada pengutil beda enggak? Beda. Belum lagi kalau kita ngomong latar belakangnya. Beda banget, Pak. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam dunia bom, Amrozi itu tingkat koruptor, ataukah tingkat perampok, ataukah tingkat pencuri, ataukah tingkat penjamret, ataukah tingkat pencopet, ataukah tingkat pengutil? Ini harus diperjelas enggak? Supaya cara kita memperlakukan yang bersangkutan menjadi lebih tepat dan objektif. Itu di dalam konstelasi ahli-ahli bom dunia, itu Mas Amrozi, Imam Samudra itu tingkatnya koruptor atau pengutil apa yang di tengah-tengah? Nah, Anda hampir semua mengatakan tingkatnya pengutil. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan umat Islam. Ngutilnya saja itu bisa menghancurkan sebuah gedung besar yang dihuni oleh 200 orang pada waktu itu. Dengan lubang yang 3 meter, berdiameter 3 meter untuk bisa melakukan ledakan sangat besar. Dan tingkat bom mikronuklir di Legian Bali itu belum pernah terjadi di dalam perang Israel-Palestina, belum pernah terjadi di perang Irak, ya, belum pernah terjadi, belum pernah dilakukan oleh Mujahidin, oleh Al-Qaeda, oleh Hamas, Ikhwanul Muslimun dan seterusnya. Padahal itu ngutil, baru ngutil. Jadi siapa yang berani sama umat Islam? Mutilit tok sak begini. Berarti kemampuan kita kalau sudah sampai tingkat nyopet itu kan sudah 1000 orang lebih satu kali ledakan. Jadi hancur lebur lah musuhnya umat Islam. Itu loh Mas, ngerti maksud saya logikanya. Jadi Amrozi teroris atau tidak? Di samping soal bahasa tadi. Ya tapi Amrozi, tapi kenapa Amrozi meyakini bahwa itu bom dia? Loh, dia kan mau dihukum mati, dia harus punya keyakinan. Dia harus menutupi lubang di hatinya. Dan yang dipakai untuk menutupi itu kan kata jihad sama syahid. Kan begitu. Kalau enggak, masa dia mati tanpa keyakinan, mati tanpa kebanggaan? Ya pasti dong dia akan mengatakan, saya jihad, saya syahid. Bahasa jelasnya, yang meledak di Legian itu bomnya Amrozi apa bukan? Bukan. Sebab kalau itu bomnya Amrozi, bayangkan Abu Bakar Basir kemampuan bom. Wah, itu bisa sak kecamatan ludes. Apalagi Gus Dur. Betul nggak Mas? Jadi teman-teman sekalian, mohon Anda tidak usah terlibat secara tidak objektif dan tidak berilmu untuk mengutuk dia itu teroris ataupun pahlawan. Kita belajar dulu saja. Itu ya teman-teman sekalian, kita belajar. Itu kan ceritanya, itu pada tahun 2002, itu Abu Bakar Basir mau ditangkap, Amerika memaksa Megawati untuk menangkap Abu Bakar Basir, Megawati tidak mau. Itu 3 minggu sebelum bom Bali. Karena Megawati tidak mau, maka diancam kalau gitu kamu akan menemukan perkara yang sangat besar. Gitu loh. Dan
eman-eman ngebom sekali mestinya korbannya harus banyak. Banyak itu maksudnya bukan hanya menghukum Indonesia, di mana Bali itu adalah sumber devisa yang sangat tinggi dan itu lambang damai kan begitu kan, lambang kelembutan, keindahan, tapi dikasih bom menjadi hancur lebur apa yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Tapi di sana banyak turis, mending sekalian kita gangguin si Australia supaya setelah itu Perdana Menteri Australia taat sama kita, yang gitu kan. Jadi yang dikenain harus kafe yang isinya orang Australia. Kalau isinya orang Indonesia, untuk apa Wong? Cukup ada bom tok aja sudah Indonesia akan taat. Maka bisa ambil satu negara yang lain yang bisa dijadikan gandingnya di Asia Tenggara, yaitu Australia. Maka yang diambil adalah loh, kalau gitu Amrozi ngebom apa tidak? Bikin bom apa tidak di Legian? Bikin. Cuman bomnya meledak tidak karena dia meledak. Karena beberapa menit sebelum bomnya diledakkan, ada bom yang jauh lebih besar yang meledak, sehingga bomnya Amrozi ikut meledak. Begitu. Dan sudah dipersiapkan beberapa indikator-indikator fakta hukum untuk ditaruh di sekitarnya, termasuk KTP, L300, tempat kos dan seterusnya. Itu ada dua skenario, bisa sejak awal memang ada seseorang yang menyamar untuk menemani Amrozi dan merencanakan puluhan kali, atau disidik saja, diselidiki saja rencana-rencana Amrozi Imam Samudra dengan laptopnya itu bagaimana. Ketika diketahui persis jam berapa, tanggal berapa, di mana, maka dibikinkan bom yang diledakkan beberapa menit sebelum bomnya Amrozi meledak. Sehingga semua itu adalah adegan drama. Dan adegan drama terakhir adalah hari-hari kemarin ini, dan itu semua ada biayanya sejak awal, termasuk undang-undang anti terorisme. Itu semua adalah proyek internasional yang biayanya didrop dari luar. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan kepada jamaah Fidul Cinta adalah bahwa kita jangan ikut dengan mudah arus disinformasi seperti itu, sehingga kita juga tidak usah bela Amrozi secara tidak rasional, tapi juga kita tidak usah mengutuk Amrozi secara tidak rasional. Kita belajar saja, kita pahami. Tanya sama Noe, ada berapa jenis bom di dunia ini? Anda pikir dia penyanyi? Dia penyanyi itu sekedar ya supaya nanti kalau kawin